Bujang Awang Tabuang, sebuah cerita rakyat yang berasal dari Bengkulu. Ternyata pada zaman dahulu di kerajaan atau wilayah Bengkulu atau Bangkahulu atau Pangkahulu tidak hanya terdapat kerajaan Serut. Ada juga sebuah kerajaan besar yang bernama Peremban Panas. Sang raja bernama Raja Kramuk Ratu Agung. Sang raja memerintah dengan adil dan bijaksana. Rakyat sangat menghormati dan mencintai sang raja. Semua titah dan perintah Raja Kramuk Ratu Agung dituruti, karena titah dan perintah itu lebih banyak demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Raja Kramuk Ratu Agung mempunyai permaisuri bernama Putri Rimas Bangesu. Keduanya telah 6 tahun menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Kerabat kerajaan sangat takut jika Raja Kramuk Ratu Agung tidak mempunyai keturunan yang akan menjadi pewaris tahta Peremban Panas. Mereka pun bersidang untuk membahas masalah itu. Keputusan dari sidang kerabat kerajaan itu sangat mengejutkan Putri Rimas Bangesu. Ia harus dibuang ke tengah hutan. Sesungguhnya Putri Rimas Bangesu telah mengandung ketika ia harus melaksanakan hasil sidang kerabat kerajaan tersebut. Dengan ditemani seekor harimau dan sepasang kera, Putri Rimas Bangesu tinggal di sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Sekitar 9 bulan kemudian, Putri Rimas Bangesu melahirkan seorang bayi lelaki. Bayi itu diberi nama Bujang Awang Tabuang. Putri Rimas Bangesu mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang. Bujang Awang Tabuan pun tumbuh besar di dalam hutan itu. Ia tampak sehat, tubuhnya kuat, dan wajahnya sangat tampan. Waktu terus bergulir hingga 17 tahun telah terlewati. Hingga selama itu, Bujang Awang Tabuang pun tetap berada di dalam hutan bersama ibundanya, seekor harimau, dan juga sepasang kera. Berkat didikan ibundanya, Bujang Awang Tabuang juga berhasil mempunyai aneka kesaktian. Selain itu, harimau dan sepasang kera juga mengajarkan aneka kesaktian untuk melengkapi kesaktian Bujang Awang Tabuang. Selama itu, Putri Rimas Bangesu senantiasa berdusta terhadap Bujang Awang Tabuang jika anaknya itu bertanya mengenai siapa ayahandanya. "Ayahmu adalah Dewata," begitu jawaban Putri Rimas Bangesu. Namun seiring dengan kian bertambahnya usia Bujang Awang Tabuang, Putri Rimas Bangesu merasa tidak bisa lagi berdusta. Ia pun menceritakan kejadian yang dialaminya, sekaligus membuka tabir siapa sesungguhnya ayahanda Bujang Awang Tabuang. "Jadi ayahandaku adalah Raja Peremban Panas yang bernama Raja Kramuk Ratu Agung?" tanya Bujang Awang Tabuang. "Benar, anakku." Bujang Awang Tabuang kemudian meminta izin kepada Putri Rimas Bangesu untuk berangkat menuju kerajaan Peremban Panas untuk mencari ayahandanya. Dengan berat hati, Putri Rimas Bangesu mengizinkan. "Berhati-hatilah engkau selama dalam perjalanan. Sebisa mungkin hindarkanlah pertengkaran dalam perjalananmu nanti. Semoga Dewata memberikan berkah dan pertolongan kepadamu." Keesokan harinya, Bujang Awang Tabuang berangkat menuju Peremban Panas. Berhari-hari ia menempuh perjalanannya seorang diri.
Setelah berulang-ulang bertanya pada orang-orang yang ditemuinya dalam perjalanan, akhirnya Bujang Awang Tabuang tiba di gerbang kerajaan Peremban Panas. Bujang Awang Tabuang langsung saja masuk melewati pintu gerbang kerajaan. Para prajurit bergegas menghentikan langkahnya. Meski Bujang Awang Tabuang telah menyatakan kehendaknya untuk bertemu Raja Kramo Kratu Agung, namun para prajurit tidak mengizinkannya. "Yang mulia Raja Kramo Kratu Agung tidak bisa diganggu, karena beliau hendak melangsungkan pernikahan dengan putri rambut perak dari kerajaan Pinang Jarang," kata kepala prajurit penjaga pintu gerbang. Bujang Awang Tabuang tetap saja memaksa. Maka para prajurit langsung menyerangnya untuk mengusirnya menjauh dari pintu gerbang. Pertarungan antara Bujang Awang Tabuang melawan para prajurit itu pun terjadi. Bujang Awang Tabuang mampu mengalahkan para prajurit yang mengeroyoknya itu. Bahkan ketika para prajurit lainnya datang membantu dan mengeroyoknya beramai-ramai, Bujang Awang Tabuang tetap mampu mengalahkan mereka semua. Para prajurit pun akhirnya berlarian menjauhi pintu gerbang kerajaan. Karena kelelahan bertarung, Bujang Awang Tabuang lantas tertidur di bawah pohon beringin di dalam alun-alun kerajaan. Begitu pulasnya ia tertidur hingga ia mendengkur. Dengkuran Bujang Awang Tabuang membuat tiang-tiang istana bergetar. Seluruh penghuni istana kerajaan terkejut dan berhamburan keluar istana kerajaan karena menyangka ada gempa bumi. Persiapan pernikahan Raja Kramo Kratu Agung dengan putri rambut perak yang sedianya akan dilangsungkan pada hari itu menjadi terganggu. Mereka kian terperanjat dan keheranan karena getaran yang berlangsung itu terjadi secara teratur dan berulang-ulang. Patih kerajaan Peremban Panas yang bernama Raden Tumenggung berusaha mencari sumber getaran tersebut. Ia pun akhirnya mengetahui jika sumber getaran itu berasal dari suara dengkuran seorang pemuda yang tengah tertidur di bawah pohon beringin di alun-alun kerajaan. Raden Tumenggung segera membangunkan Bujang Awang Tabuang dengan sikap kasar. "Hei pemuda gembel, siapa dirimu itu? Dan apa keperluanmu datang ke kerajaan Peremban Panas ini?" Bujang Awang Tabuang bangun. Setelah menggosok-gosok kedua kelopak matanya, ia segera bangkit dan berjalan tenang menuju istana kerajaan tanpa menghiraukan Raden Tumenggung. Raden Tumenggung berusaha mencegah, namun Bujang Awang Tabuang tetap juga berjalan. Maka Raden Tumenggung pun menyerang Bujang Awang Tabuang. Pertarungan antara Bujang Awang Tabuang melawan Raden Tumenggung tidak terelakkan. Namun pertarungan itu tidak berjalan lama. Bujang Awang Tabuang mampu mengalahkan patih kerajaan Peremban Panas itu. Bujang Awang Tabuang lantas mengamuk di dalam istana kerajaan. Para prajurit kerajaan yang mencoba menghadangnya dibuatnya berlarian karena tak mampu melawan kesaktian Bujang Awang Tabuang. Raja Kramo Kratu Agung akhirnya turun tangan sendiri. Segera dihadangnya Bujang Awang Tabuang. Pertarungan antara anak dan bapak yang sama-sama tidak mengetahui siapa sesungguhnya lawannya itu pun terjadi. Pertarungan itu berlangsung sangat seru. Keduanya sama-sama sakti. Meski telah mengerahkan segenap kesaktiannya masing-masing, tidak dapat segera memenangkan pertarungan itu. Hingga waktu terus bergulir selama sehari semalam, pertarungan Bujang Awang Tabuang dan Raja Kramo Kratu Agung terus berlangsung. Setelah merasakan kemampuannya seimbang dan bisa jadi akan terus berlarut-larut berlangsung, Raja Kramo Kratu Agung meminta pertarungan mereka dihentikan. Tanyanya kemudian setelah pertarungan berhenti, "Siapa engkau ini sesungguhnya, wahai anak muda?"
Nama hamba Bujang Awang Tabuang. Ibunda hamba bernama Putri Rimas Bangesu, dan ayahanda hamba adalah Raja Kramuk Ratu Agung. Jawab Bujang Awang Tabuang. Raja Kramuk Ratu Agung terperanjat mendengar jawaban Bujang Awang Tabuang. Engkau ini anakku, wahai anak muda. Apakah benar ayahanda? Jawab Bujang Awang Tabuang. Bujang Awang Tabuang lantas menceritakan kejadian yang dialami ibu dan dirinya selama dalam pembuangan di tengah hutan. Selesai bercerita, Bujang Awang Tabuang lalu bersujud di kaki Raja Kramuk Ratu Agung. Raja Kramuk Ratu Agung meminta anaknya itu untuk berdiri. Dipeluknya dengan penuh kasih sayang. Ia meminta maaf karena tidak menyangka jika istri tertincanya dulu tengah mengandung ketika dibuang ke tengah hutan. Ia lalu mengumumkan untuk membatalkan rencana pernikahannya dengan putri rambut perak. Keesokan harinya Raja Kramuk Ratu Agung beserta para prajurit bersenjata lantas menuju ke hutan tempat pembuangan Putri Rimas Bangesu. Sebuah kereta indah yang ditarik 4 ekor kuda gagah tampak dalam rombongan Raja Kramuk Ratu Agung itu. Kereta indah itu dipersiapkan untuk kendaraan Putri Rimas Bangesu. Sementara Bujang Awang Tabuang memimpin di barisan depan rombongan sebagai penunjuk jalan. Bertemulah kembali Raja Kramuk Ratu Agung dengan istri tercintanya. Keduanya saling menangis. Putri Rimas Bangesu kemudian diajak kembali ke istana kerajaan dengan menaiki kereta indah. Bujang Awang Tabuang hidup berbahagia di istana kerajaan bersama ayahanda dan ibundanya tercinta. Ia pun tidak melupakan harimau dan juga sepasang kera yang tetap memilih berada di tengah hutan. Kerap Bujang Awang Tabuang mengunjungi sahabat-sahabatnya itu. Mereka pun bermain dan bercengkerama seperti yang dahulu biasa mereka lakukan ketika Bujang Awang Tabuang dan ibundanya masih tinggal di tengah hutan itu.